Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang remaja dan penjaganya yang tinggal di hutan. Lalu tiba-tiba ada seekor hewan buas yang menewaskan si penjaga, sehingga si remaja pun langsung lari ke hutan dan harus tertangkap oleh seorang yang kelihatannya bukan manusia. Kemudian cerita akan berfokus pada seorang remaja lain bernama Kevin, yang terlihat sedang bersenang-senang di pantai bersama dengan teman-temannya, di mana Kevin mampu melakukan gerakan akrobatik yang membuat teman-temannya cukup terkesan. Saat sedang berpesta sambil berapi unggun, Kevin di DM oleh salah satu gadis yang mengajaknya untuk mandi bareng di pantai, di mana saat sedang anu-anu itulah Kevin tiba-tiba merasakan sakit pada betisnya, disertai kemunculan sebuah cahaya yang aneh. Keesokan harinya, Kevin pun dibangunkan oleh seorang pria bernama Henry yang menyuruhnya untuk bersegera berkemas meninggalkan tempat tinggal mereka. Kevin diminta untuk membakar semua barang-barang pribadi lamanya termasuk plat nomor, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan identitas. Entah apa tujuannya, tetapi saat Henry sedang berkemas, ada seekor kadal yang masuk ke dalam salah satu tas dan tak sengaja terbawa bersama mereka. Dalam perjalanan menuju tempat baru itulah akhirnya terungkap jika Kevin dan Henry bukanlah penghuni asli planet Bumi, alias bukanlah manusia melainkan alien yang berasal dari planet bernama Lorien. Sama seperti si remaja di awal. Ternyata Henry adalah pengawal dari si Kevin, yang selalu menjaga dan melindungi Kevin dari kejaran kelompok pemburu yang dijuluki sebagai kaum Megadorian, yang punya tujuan utama untuk menghabisi seluruh kaum planet Lorien sampai tak tersisa. Faktanya, Kevin adalah makhluk yang sengaja diungsikan ke planet Bumi karena punya beberapa kesamaan, salah satunya bentuk fisik yang tidak terlalu berbeda jauh, di mana Kevin adalah alien yang dijuluki sebagai yang nomor 4, sedangkan remaja yang kita lihat di awal tadi adalah nomor 3, yang karena para Megadorian membunuh secara berurutan, maka target selanjutnya adalah nomor 4, yang tiada lain adalah si Kevin. Tiba di tempat baru dengan identitas yang baru pula, Henry pun menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh si Kevin, seperti berkas-berkas untuk mendaftar di sekolah SMA yang baru, di mana Henry selalu mengingatkan Kevin untuk tetap low profile, jangan menarik perhatian, jangan menonjol, jangan pernah tergoda untuk jadi pusat perhatian, jangan pacaran, jangan ikut ekskul, jangan les, jangan sok pintar, jangan ikut-ikutan hal yang bersifat di luar sekolah, karena jika sampai Kevin dikenal oleh orang banyak, bahkan sampai wajahnya diupload ke media sosial, maka itu akan memperbesar kemungkinan untuk para kaum Mok melacak keberadaannya. Lalu Henry menjelaskan bahwa apabila satu dari 9 bangsanya mati, maka secara otomatis akan muncul luka di kaki bangsa yang lain. Yang jika lukanya ada 3, maka itu tandanya para kaum Mok sudah berhasil membunuh 3 dari 9 saudaranya. Tak hanya itu, Henry juga memiliki sebuah software khusus yang bisa mendeteksi wajah si Kevin, yang apabila ada foto atau gambar yang sesuai dengan bentuk wajahnya, maka software tersebut akan secara otomatis menghapus gambar tersebut dari internet. Saat itulah kita akan melihat si kadal baru saja turun dari mobil, di mana kadal itu sepertinya adalah kadal jadi-jadian, karena ketika masuk ke dalam semak-semak, keluar-keluar sudah menjadi anjing yang tanpa mengetahui asal-usul dari mana, si Kevin langsung menghampirinya dan menjadikan si anjing sebagai peliharaannya. Sementara itu di rumah lama Henry dan Kevin, kita akan diperlihatkan pada seorang wanita yang sebangsa dengan Kevin. Kita panggil saja nomor 6, yang karena Henry kurang rapi dalam menghilangkan jejak, si nomor 6 pun berinisiatif untuk menghancurkan rumah tersebut. Kembali ke Kevin yang baru saja berangkat sekolah, di mana Henry lagi-lagi mengingatkan si Kevin untuk jangan jadi pusat perhatian. Dan meskipun sudah berulang kali mengatakan tentang hal ini, Henry tidak pernah bosan-bosan melakukannya demi untuk menjaga si Kevin tetap aman dari para kaum Mok yang mengejarnya. Hari pertama di sekolah baru, Kevin tak sengaja mendapati seorang siswi yang hobi fotografi sedang mendapat masalah di ruang kepala sekolah, gara-gara dia mengambil foto dari gurunya yang sedang mengupil, di mana siswi yang bernama Sarah ini pun disuruh untuk mengantar Kevin sang murid baru ke tempat loker, yang akhirnya membuat mereka berdua saling berkenalan. Tak lama Kevin pun didatangi oleh sekelompok siswa sok jago yang mengatasnamakan diri mereka sebagai penguasa sekolah, di mana sang pimpinan yang bernama Mark ini pun meminta Kevin untuk jangan terlalu dekat dengan Sarah, karena selain idaman siswa satu sekolah, Sarah juga sudah lama menjadi incaran si Mark itu sendiri.
sehingga Kevin diminta untuk menjaga perilakunya jika tidak ingin timbul masalah. Salah satu murid culun bernama Sam pun menjadi korban dari kejahilan kelompoknya si Mark, sehingga dari situ kita tahu bahwa Mark adalah sosok yang cukup ditakuti dan sering melakukan perpeloncoan kepada murid-murid lemah seperti si Sam ini. Saat jam istirahat, Kevin yang dilarang berbaur terlalu dekat dengan orang lain pun memilih untuk duduk sendirian. Namun ketika melihat Sam kembali dijahili oleh si Mark, Kevin yang tak tahan pun memutuskan untuk bertindak dan tak sengaja melemparkan bola mereka dengan power yang cukup besar. Di rumah, Kevin memeriksa situs milik Sarah dan mendapati wajah dirinya terpampang nyata dalam katalog foto murid, di mana foto-foto tersebut langsung terhapus secara otomatis berkat software canggih milik Henry. Sementara itu di rumah lama mereka, kaum Mok nampak sedang memeriksa puing-puing yang dibakar oleh si nomor 6, yang karena kaum ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam, mereka bisa dengan mudah mengetahui jika Kevin belum mati. Kembali ke Kevin yang sedang berada di kelas, di mana dia mengalami suatu fenomena aneh tepat saat si Mark terus saja nyerocos menantangnya melakukan duel. Entah apa yang terjadi, kedua telapak tangannya mengeluarkan semacam cahaya aneh sehingga Kevin yang panik pun segera keluar dan ditemukan oleh Henry yang datang untuk menjemputnya. Henry menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Kevin sekarang adalah sebuah warisan sama seperti 4 Bitcoin dan 4 hektar sawah yang diberikan kepadanya. Kedua orang tua Kevin mewariskan sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Kevin. Entah apa fungsi dari kekuatan ini, namun Kevin diminta untuk fokus dan mempelajari perlahan bagaimana cara menggunakannya. Sesuai saran dari Henry, Kevin pun mulai melatih fokus dan fisiknya dengan parkur-parkur di hutan belakang rumah. Persis seperti remaja yang ada di adegan awal, Kevin mampu melakukan beberapa gerakan akrobatik yang cukup sulit dilakukan oleh orang remaja seusianya. Di sisi lain, para kaum Mok terlihat sudah sampai di kota ini dan menyamar sebagai manusia untuk bisa belanja di minimarket. Ternyata daging-daging tersebut rupanya adalah untuk diberikan kepada hewan peliharaan mereka yang ukuran pastinya sangat besar, dan itu terlihat dari bagaimana mobil kontainer mereka yang bergoyang-goyang. Kembali ke Kevin, yang sepertinya tidak mengindahkan peringatan dari Henry terkait berbaur terlalu dekat dengan orang lain. Kevin yang hawa nafsu dan hawa mudanya sedang menggebu-gebu, nekat menemui Sarah dan sok-sokan mengantarnya pulang ke rumahnya. Bahkan ikut makan malam bersama dengan kedua orang tua Sarah. Kevin yang sejak kecil tidak punya bapak dan ibu pun sempat terdiam ketika melihat kehangatan keluarga Sarah, di mana momen ini menimbulkan rasa ingin lebih dekat dan lebih ingin berbaur dengan orang lain, sehingga jangan salahkan Kevin apabila benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Keesokan paginya di sekolah, Kevin dan Sam mendapat kejutan yang tak menyenangkan ketika Mark menjahili mereka berdua di ruang loker, di mana Kevin seperti mau menantang di hadapan si Mark. Namun ketika dirinya menjadi pusat perhatian, Kevin pun tidak jadi membalas perbuatan si Mark. Di toilet, Sam pun mulai menceritakan kehidupannya yang penuh dengan tekanan yang setelah ayah kandungnya dinyatakan menghilang entah kemana. Kini dia harus tinggal bersama ayah tiri dan ibunya yang sering tidak ada di rumah, di mana Sam juga menceritakan tentang profesi ayah kandungnya yang banyak dicemooh oleh banyak orang terkait penelitian yang dilakukannya terhadap makhluk luar angkasa dan sejenis-jenisnya. Dulu Sam sangat yakin dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya terkait adanya makhluk luar angkasa dan dunia astronomi serta tata surya dan alam semesta. Tetapi setelah orang-orang menganggapnya aneh, Sam pun mulai kehilangan kepercayaannya terhadap teori-teori tidak masuk akal yang dikatakan oleh ayah kandungnya tersebut. Henry sendiri terlihat baru saja menemukan sebuah artikel berisi seorang pria yang diduga hilang diculik alien, di mana pria yang dimaksud ternyata adalah ayah kandungnya si Sam, dan terdapat alamat pabrik baja tempat ayahnya bekerja dulu, sehingga Henry langsung pergi menuju ke sana dan menemukan 9 simbol yang mewakili kekuatan dari masing-masing kaum Lorien. Juga terdapat sebuah batu warna biru yang sepertinya adalah benda yang sangat penting. Saat sedang rebahan di rumah, Kevin mendapat SMS dari Sarah yang mengajaknya pergi ke pasar malam, di mana Kevin nampak sudah tidak begitu bersemangat menemuinya gara-gara kejadian tadi siang. Memang bukan salah Sarah, tetapi apa yang terjadi pada Sam dan dirinya dipicu oleh kekesalan si Mark yang cemburu apabila mereka berdua terlalu dekat. Tetapi setelah bertemu, Kevin yang dalam hati kecilnya sebenarnya cinta, akhirnya
akhirnya dibuat meleleh dan ujung-ujungnya mereka berdua masuk ke rumah hantu bersama-sama untuk bersenang-senang. Awalnya mereka bersenang-senang dengan beberapa jumpscare yang dibuat oleh para setan buatan. Namun semuanya berubah ketika muncul beberapa orang bertopeng yang menculik Sarah dan mengajar Kevin secara keroyokan. Kevin yang kesal pun bangun dan mulai menggunakan kekuatannya untuk membalas mereka semua. Sempat akan mematahkan tangan si Mark, Kevin pun tidak jadi melakukannya setelah Sarah memintanya untuk berhenti, di mana Kevin langsung mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya dan seperti kebanyakan remaja lainnya, mereka pun saat akan pulang, Kevin mendapat SMS dari Sam yang mengatakan bahwa dia sudah melihat apa yang Kevin lakukan di pasar malam tadi, di mana Kevin langsung pergi menemuinya untuk memastikan hal tersebut. Yang pada akhirnya Kevin tidak memiliki pilihan lain selain jujur tentang jati dirinya yang sesungguhnya. Ketika Kevin menyebutkan nama Megadorian, disitulah Sam langsung terbesit sebuah teori tentang ayah kandungnya yang hilang secara misterius yang mungkin saja telah diculik oleh para kaum Mog. Dan sebelum mereka selesai berbincang, ayah tiri Sam teriak-teriak memanggilnya untuk secepatnya masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, Kevin dan Henry kedatangan bapak kepala sheriff setempat yang ingin menanyakan perihal kejadian di pasar malam tadi malam. Karena faktanya beliau ini merupakan ayah kandung dari si Mark, sehingga ketika mendengar anaknya diajar oleh seseorang sampai tangannya cedera, membuat beliau menjadi penasaran dengan siapa yang telah berani-beraninya berbuat seperti itu kepada anak tercintanya. Setelah ayah Mark pergi, Henry langsung menyerang Kevin dengan berbagai pertanyaan terkait peringatan yang sering disampaikannya. Henry menganggap jika Kevin adalah sosok pemuda yang susah diatur dan sulit dikendalikan. Dan ketika Kevin diminta untuk segera berkemas dan pindah ke tempat yang lain, di situ Kevin mulai berani menentang perintah dari Henry, yang tentu saja semua ini terdorong oleh cinta monyet yang terjadi di antara dirinya dan si Sarah. Perkelahian mereka berdua pun tak sengaja membangkitkan fungsi dari kekuatannya yang ternyata mampu mengeluarkan semacam medan energi yang dapat menggerakkan objek apapun. Setelah situasi mereda, Henry pun meminta Kevin untuk berpikir kembali karena jika memang Kevin peduli terhadap Sarah, maka harusnya biarkanlah Sarah tenang dengan kehidupannya. Dan sembari Henry berkemas, bukannya mikir, si Kevin malah tidur sampai sore, di mana saat turun ke bawah, Henry sudah tidak ada di tempat. Dan tak lama muncullah panggilan telepon yang berasal dari orang lain yang mengklaim bahwa dirinya sudah menculik Henry. Kevin diminta untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Karena tak bisa melakukannya sendiri, Sam pun diajak untuk ikut membantu mencari lokasi yang dimaksud. Dan sesampainya di sana, Sam diminta untuk jaga di luar sementara Kevin akan masuk sendirian untuk memastikan Henry ada di dalam. Sungguh berguna sekali cahaya pada telapak tangannya. Dan ketika sudah menemukan Henry yang sedang terikat, tiba-tiba ada dua orang manusia yang menjadi anteknya kaum Mog, di mana salah satu antek berhasil menangkap Sam dan mengancam akan menembaknya. Tetapi setelah melumpuhkan kedua antek tersebut, mereka bertiga pun segera masuk ke dalam mobil untuk secepatnya pergi dari sana. Dan ketika mobil tak mau menyala, muncullah satu kaum Mog yang langsung melompat dan berhasil menusuk Henry tepat di dadanya. Setelah berada di tempat aman, Kevin pun menurunkan Henry yang kondisinya sudah sekarat, di mana sebelum kematiannya, Henry menitipkan pesan agar Kevin bisa menjaga dirinya dengan baik. Lantas Henry pun mati disertai dengan tubuhnya yang lenyap menjadi abu. Sementara di lokasi sebelumnya, si kedua antek yang sudah siuman pun diminta pertanggungjawaban atas kegagalan mereka yang menahan si Kevin dan Henry, di mana sang komandan menunjukkan sebuah bola kecil sebesar kelereng yang terdapat pemotong yang sangat tajam dan memasukkan bola tersebut ke dalam mulut si antek sebagai hukuman atas kegagalan yang mereka perbuat. Kembali ke Kevin yang sedang melihat-lihat batu biru pemberian Henry, di mana Sam yang pernah melihat batu semacam itu pun langsung teringat dengan batu yang sempat dia ambil dari tempat penyimpanan ayahnya. Sehingga Sam diminta untuk pulang ke rumah dan mengambil batu tersebut. Sementara Kevin akan pergi ke rumah siswi yang sedang berpesta untuk berpamitan kepada Sarah yang ada di sana. Kevin seharusnya sudah bisa kabur jauh. Dia malah harus muncul dalam sebuah pesta yang kebetulan ada Mark di sana, yang tentunya
tentunya akan langsung menghubungi ayahnya untuk datang ke tempat tersebut. Dan ketika sudah bertemu Sarah, Kevin langsung mengatakan mengenai kepergiannya yang berat. Dan tiba-tiba muncullah si sheriff yang bermaksud untuk menangkap si Kevin. Tetapi setelah Kevin terlanjur menunjukkan kekuatannya di depan semua orang, ia pun membawa Sarah dalam pelariannya. Sementara Sam sendiri nyaris saja menabrak anjing peliharaan si Kevin yang sedang nongkrong di tengah jalan. Sehingga Sam mau tidak mau harus membawa ke rumah dan mengambil batu biru itu sesuai permintaan si Kevin. Kembali ke Kevin yang dibawa Sarah ke tempat yang katanya paling aman dan tidak diketahui oleh siapapun, yaitu sebuah ruangan khusus di gedung sekolah SMA mereka sendiri, di mana Mark dan sang ayah yang sedang pergi ke sana pun dicegat oleh kaum Mock yang langsung melempar si sheriff dan memaksa Mark untuk beritahu kemana si Kevin pergi. Setibanya di sekolah, kaum Mock langsung melempar si Kevin tepat ke kaca jendela, di mana Kevin dan Sarah yang melihat hal itu langsung lari menuju ke ruangan lain dan tiba-tiba muncul nomor 6 yang datang untuk menyelamatkan si Kevin, di mana nomor 6 ini memiliki kekuatan spesial yang berbeda dengan si Kevin, yakni dapat melakukan teleportasi jarak dekat yang tentunya akan membuat musuh menjadi kebingungan. Sam dan si anjing sendiri terlihat baru saja tiba di sekolah, tepat saat dua monster kaum Mock keluar dari dalam kontainer, di mana si anjing yang sejatinya adalah hewan asal planet Lorien mulai menunjukkan jati dirinya dan melakukan perubahan bentuk yang tentunya membuat Sam menjadi ketakutan. Sam pun lari menuju Kevin dan yang lain. Tiba-tiba saja muncul monster lain disusul dua kaum yang datang untuk menyerang, di mana Kevin meminta mereka semua untuk kabur, sementara dirinya akan memancing si monster ke tempat lain. Dan muncullah anjing peliharaan si Kevin yang berhasil menyelamatkan majikannya, di mana si anjing terus menyerang si monster dengan segenap kekuatannya. Yang ketika satu kakinya terluka, si monster yang bermaksud menyerang balik pun tak sengaja kepleset sehingga si anjing berhasil mendapatkan kesempatan untuk membunuh monster itu. Berlokasi di lapangan sekolah, Kevin dan nomor 6 berkolaborasi untuk mengalahkan kaum Mock yang dengan dua kekuatan yang berbeda, mereka berdua berhasil mengalahkan kaum Mock dan menyisakan hanya si komandannya saja. Ketika si Kevin sedang menahan si komandan dengan kekuatannya, nomor 6 tiba-tiba diculik oleh monster lain dan membawanya ke udara, sehingga Kevin terpaksa harus melepaskan si komandan demi untuk bisa menyelamatkan nomor 6. Dan si komandan akhirnya berhasil mendapatkan si Kevin dan tinggal membunuhnya saja. Tapi karena banyak cincong, hal itu justru malah membuat si komandan kehilangan kesempatannya. Akhirnya nomor 6 berhasil melakukan teleportasi tepat saat Kevin meledakkan peluru yang ada pada tubuh si komandan. Setelah semua selesai, Kevin dan nomor 6 pun menyatukan kedua batu yang terpisah dan ternyata batu itu adalah sejenis GPS untuk mereka bisa melacak di mana keberadaan nomor-nomor yang lain. Sementara Sam yang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang dunia alien pun sekalian ikut diajak untuk memulai petualangan ini. Mark sendiri kini sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan justru malah membantu mereka berdua dalam pelarian kali ini. Sementara untuk Sarah, Kevin tentunya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memberikan kenang-kenangan terakhir sebelum pergi, yang pastinya momen ini akan menyebabkan video ini nggak bisa dimonetisasi. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan berteman dengan alien, bertemanlah dengan manusia normal saja.